kehilangan arah ataupun tujuan kita yang sebenarnya. Nah, jadi Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mengirimkan cahaya untuk menuntun setiap generasi muda untuk menemukan hidup yang baru ataupun untuk menemukan tujuan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimanakah cahaya Natal itu mengubah hidup kita sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, di dalam teks ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Bagaimana cahaya Natal itu membawa perubahan di dalam hidup kita. Oke? Hal yang pertama itu adalah cahaya Natal memberi petunjuk. Oke? Cahaya Natal memberi petunjuk. Nah, orang Majus adalah pencari kebenaran. Bintang itu menuntun mereka keluar dari keselesaan di negeri mereka sendiri untuk mencari ataupun menemukan Yesus. Nah, mereka bergerak ketika melihat cahaya itu. Nah, pada masa kini banyak anak muda rindu memiliki tujuan ataupun memiliki arah hidup yang baik, tetapi tidak tahu kemana harus melangkah. Nah, kita harus sadar sebagai orang Kristen, cahaya Natal itu adalah firman Tuhan, suara Roh Kudus dan teladan Kristus yang menuntun ataupun memimpin langkah kita untuk menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Nah, jadi Natal mengajak kita untuk meresponi terang itu, di mana kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita mengikutinya ataupun kita bertindak untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka perubahan itu akan terjadi di dalam setiap pribadi kita. Nah, seperti Alkitab juga katakan bahwa carilah Tuhan selagi berkenaan ditolong. Jadi maksudnya sangat jelas bahwa kita tidak selamanya akan dapat mencari ataupun menemukan Tuhan. Jadi dalam dunia ini ada waktunya kita akan berada di tempat ini dan kita tidak akan menemukan Tuhan lagi. Jadi makanya jemaat Tuhan dan anak-anak muda, mari selagi ada kesempatan, mari kita mengambil waktu kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Oke, itu adalah hal yang pertama. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah cahaya Natal mengingkapkan. Oke, cahaya Natal mengingkapkan. Nah, bintang itu bukan hanya petunjuk jalan, tetapi juga mengingkapkan siapa yang layak kita sembah. Nah, dapat kita perhatikan bahwa ia membawa orang Majus ke tempat di mana Yesus berada. Nah, jadi artinya cahaya Natal hari ini mengingkapkan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang membangun dan apa yang menjatuhkan, apa yang bernilai kekal dan apa yang sementara. Nah, jadi bagi kaum muda masa kini, cahaya Natal itu mampu mengungkapkan kebohongan identitas kita, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mungkin kita terpikir ataupun kamu tidak sadari bahwa kita sering akan terpikir dan terlintas di dalam hati atau pikiran kita bahwa saya merasa gagal, saya tidak berharga, saya tidak bernilai. Apalagi kita terpengaruh di sekeliling kita bahwa dibanding-bandingkan, itu akan membuat kita merasa dibandingi dan merasa kita tidak layak, bahkan kita tidak berarti. Nah, dalam hal ini adalah satu identiti kebohongan di dalam kehidupan kita. Jadi, kenapa saya katakan saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya remaja ataupun ketika kecil, walaupun saya orang Kristen, dilahirkan di dalam Kristen, tapi saya tidak benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Nah, jadi tapi saya bersyukur karena di dalam kehidupan saya sudah berusaha melakukan yang terbaik supaya membanggakan kedua orang tua dengan berusaha untuk lulus, contohnya SD yang begitu. Dulu saya berhabis belajar,
tetapi keputusan itu tidak memuaskan. Tapi di sana saya menyalahkan Tuhan. Dan apalagi kita dibandingkan kan, jadi orang begini, kenapa kok begini begitu. Jadi sangat sakit lah, sangat sakit. Jadi di dalam hal ini saya terlintas mempersalahkan Tuhan. Tuhan, betulkah kau betul ada? Saya sudah berusaha, kau bilang kalau berusaha saya akan melakukan yang terbaik, saya akan dapat nilai yang baik juga. Tetapi kenapa saya sudah berusaha tapi begini juga. Nah, jadi saya percaya bahwa pasti setiap orang muda juga akan terpikir merasa gagal di dalam kehidupannya, merasa kecewa. Tetapi dalam hal ini saya bersyukur karena dari kegagalan yang saya alami itu menuntun saya untuk mencari Tuhan, menuntun saya untuk dekat kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, seperti yang mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain katakan, tidak semuanya mereka itu terpikir untuk menjadi pastor. Nah, itu salah satu, itu juga saya tidak terpikir menjadi hamba Tuhan. Yang saya rindukan itu adalah saya masuk di belajar Alkitab di MTS hanya untuk menemukan Tuhan, hanya untuk mencari Tuhan. Jadi apa yang saya alami pertumbuhan saya sedikit demi sedikit mengubah hidup, cara pandang saya, cara saya berpikir, cara saya bertindak. Jadi di sana saya dari kegagalan yang saya alami itu membuat saya di dalam Tuhan mengerti bahwa di dalam Tuhan kita semua adalah sangat berharga. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kamu pernah mendengar dan merasa hal itu, jangan kecewa karena kita semua berharga di mata Tuhan. Oke? Jadi selain itu, cahaya Natal itu juga membongkar kegelapan moral ataupun kebiasaan hidup kita yang buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, kita harus ingat kenapa setiap doa kita tidak terkabul. Itu harus kita selidiki diri kita sendiri. Apakah masih ada hal yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan? Jadi kita harus menyelidiki diri kita, apakah ada hal-hal yang lain yang menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Jadi bertobatlah, oke? Dan selain itu, cahaya Natal itu juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi di dalam hidup kita bukanlah popularity, bukanlah kita terkenal, tetapi kita menyembah Kristus yang benar. Itu adalah nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, marilah kita menjadi penyembah yang benar bagi Tuhan. Nah, itu adalah hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga yang dapat kita belajar hari ini adalah cahaya Natal mengubah hidup. Oke, cahaya Natal mengubah hidup. Nah, di dalam Matius 2 ayat 12, di situ setelah bertemu Yesus, orang Majus pulang melalui jalan lain. Nah, dapat kita perhatikan bahwa pertemuan dengan Yesus mengubah hara hidup orang Majus tersebut. Nah, perubahan sesungguhnya bagi generasi muda ataupun jemaat Tuhan ataupun kita sebagai orang-orang Kristen masa kini dapat terlihat ataupun dapat kita lihat dari hatinya yang baru. Nah, di mana dari dia seorang yang takut menjadi berani, dari dia seorang yang suka risau nopo, suka khawatir, jemas nopo, bimbang nopo. Nah, jadi menjadi percaya dan menjadi beriman kepada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu ciri orang yang benar-benar mengalami cahaya Natal di dalam hidupnya. Oke, selain itu, kita dapat melihat perubahan orang itu melalui karakternya yang memiliki integriti, memiliki kejujuran, dan memiliki kasih. Dari dulu dia seorang yang pembohong, tetapi ketika dia mengalami cahaya Natal itu, dia akan memiliki kejujuran, dia akan memiliki kasih untuk Tuhan, bahkan sesama. Nah, jadi selain itu perubahan seseorang itu juga terlihat daripada kebiasaan dan gaya hidupnya yang berubah.
di mana dulu dia terlihat sombong, dia sangat sombong, tapi sekarang dia lebih bersahabat, lebih mengasihi, lebih disiplin, dan lebih mementingkan Tuhan daripada mementingkan dirinya sendiri. Nah, oleh itu di dalam hal yang ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa Natal bukan hanya sekadar perayaan, tetapi Natal adalah perubahan, di mana Natal itu memperbarui cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bermimpi ataupun berangan-angan. Itulah artinya cahaya Natal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dan hal yang terakhir yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah kaum muda sebagai pembawa terang. Kaum muda sebagai pembawa terang. Nah, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, kita dapat merujuk itu di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Nah, artinya kaum muda bukan sekedar menerima terang itu, tetapi pembawa terang dimanapun dia berada. Baik dia di sekolah, baik dia di kampus, baik dia di dalam pekerjaannya, bahkan di dunia digital. Banyak orang berpikir bahwa menjadi saksi, menjadi terang itu hanya dilakukan oleh para hamba Tuhan. Tidak, itu sesuatu pendapat yang salah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi geram dan terang itu adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sebagai orang percaya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus ingat bahwa pelayanan kita itu bukan hanya tertuju kepada di dalam gereja, tetapi pelayanan kita yang sesungguhnya itu adalah di luar gereja. Jadi anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi terang, menjadi geram dimanapun kita berada. Nah, seperti terang yang kecil dapat mengubah ruangan yang gelap. Demikianlah terang Kristus dalam hidup kita dapat mengubah lingkungan hidup kita. Jadi tetaplah, seperti yang saya katakan tadi, tetaplah menjadi terang, tetaplah menjadi garam dan berkat dimanapun kita berada. Amin kah? Nah, jadi oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa seperti orang Majus yang mengikuti bintang, marilah kita mengikuti cahaya Kristus. Biarlah Natal ini tidak hanya kita rayakan, tetapi kita hidupi dalam pribadi kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika cahaya itu masuk di dalam hati kita, hidup kita tidak akan lagi sama. Kita akan pulang melalui jalan yang lain, dengan hidup yang baru, dengan tujuan yang baru, dan sukacita yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari hari ini hanya sampai di sini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi saya mendorong jemaat Tuhan dan khususnya muda-mudi, marilah datang kepada Tuhan, carilah Tuhan selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Firman Tuhan sudah mengatakan dalam Kisah 3, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi hidup kita ada di tangan Tuhan, mati kita juga ada di tangan Tuhan. Hidup kita ini hanya sekali, jadi pergunakanlah hidup kita ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan selagi kalau ada kesulitan, kekecewaan, kesakitan yang kita alami, mungkin kedua orang tua ataupun saudara dan saudari, teman-teman, ambillah peluang yang ada untuk berbalik. Boleh kan? Amin. Kita berdoa.